Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Nova Oktaviani, NIM 20205322226. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi perusahaan dagang. Definisi perusahaan dagang: perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Karakteristik perusahaan dagang: 1. Memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjumlahan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua, membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Yang keempat, kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi, berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Nah, ini di sini digambarkan tagihan dikirimkan, terus masuk ke kas, barang diterima, persediaan barang dagangan, barang dikirim, terus piutang usaha. Tagihan dikirim, habis piutang usaha tagihan dikirimkan. 6. Siklus, namanya siklus operasi perusahaan dagang. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Keterangannya: kegiatan utama membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Perusahaan jasa memberikan jasa kepada pengguna jasa. Yang kedua, persediaan. Perusahaan dagang itu memiliki persediaan barang jadi. Kalau perusahaan jasa tidak memiliki persediaan jadi. Penentuan harga pokok barang. Selanjutnya, rekening dalam perusahaan dagang. Rekening dalam perusahaan dagang itu pembelian. Pertama, akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Yang kedua, retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Yang ketiga, potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Yang keempat, beban angkut pembelian. Yang kelima, penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Yang selanjutnya, retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. G. Potongan penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagai tertera dalam persyaratan pembayaran. Yang ke-H. Beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Yang I. Utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Yang J. Piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Mencatat transaksi ke buku jurnal. Penjualan tunai, penjualan kredit, penjualan potongan penjualan, retur penjualan. Contohnya seperti itu. Mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Ya, di sini dicatatkan retur penjualan secara tunai, pembelian kredit, dan potongan pembelian seperti yang dicontohkan di presentasi ini. Di sini selanjutnya retur pembelian secara kredit. Habis itu retur pembelian secara tunai dan beban angkut pembelian secara kredit. Habis itu pelunasan utang dagang, penyetoran uang tunai dan barang dagangan ke modal, pengembalian barang dagangan untuk kepentingan pribadi. Apa rekening atau perkiraan? Rekening atau perkiraan adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Wujudnya seperti apa?
Ini bentuk lainnya. Bagaimana cara menggunakannya? Harta sama dengan utang plus modal. Ini seperti contoh yang kemarin sudah diajarkan. Pendapatan menambah modal. Pendapatan sama modal itu letaknya sama. Kalau biaya itu mengurangi modal. Jadi letaknya beda sama modal dan pendapatan. Price sama biaya. Karena jika ada transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, serta price yang dicatat pada masing-masing rekening. Pencatatan di rekening harta. Di sini dijelaskan penambahan diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan harta dicatat di sisi kiri atau debit. Pengurangan harta dicatat di sisi kanan atau kredit. Nih. Di sini dijelaskan juga penambahan hutang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan hutang dicatat di sisi kanan atau kredit. Pengurangan hutang dicatat di sisi kiri. Ini tadi seperti itu. Kesimpulannya di sini mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Mencatat di sisi debit rekening disebut pendebitan, mencatat di sisi kredit rekening disebut pengkreditan. Pedoman penggunaan akun. Nah, seperti ini. Perkiraan rekening real, permanen, dan rekening normal. Kalau penjualan masuknya rekening nominal, kas masuknya rekening permanen, hutang sewa masuknya rekening permanen, beban iklan masuknya rekening nominal, modal masuknya rekening permanen, piutang dagang masuknya rekening permanen. Bagian rekening atau perkiraan merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Bagian rekening PT ABC. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum